Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa belajar bareng lagi pada materi tentang nilai semangat Sumpah Pemuda di masa sekarang. Baik, kita masuk kepada peta konsepnya. Nah, dalam peta konsep tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika itu ada 3 ya. Yang pertama adalah makna Sumpah Pemuda, yang kedua semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, dan yang ketiga yaitu nilai semangat Sumpah Pemuda di masa sekarang. Nah, untuk 2 materi ini sudah kami bahas, silakan bagi yang belum menonton atau belum belajar bareng, silakan bisa ditonton video sebelumnya tentang makna Sumpah Pemuda dan semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nilai semangat Sumpah Pemuda di masa sekarang. Baik, kita masuk ke dalam materinya tentang nilai semangat Sumpah Pemuda di masa sekarang. Nah, berkaitan dengan nilai semangat Sumpah Pemuda, maka perjalanan sejarah bangsa yang seharusnya dapat menjadi pedoman dalam meneruskan perjuangan bangsa para pendahulu itu ya, sejarah para pendahulu kini telah ditinggalkan. Nah, nasionalisme. Nah, sikap nasionalisme tidak lagi menjadi sebuah aliran yang dimiliki oleh bangsa dalam upaya menjaga keabadian identitas ya, bangsa dan negara untuk mencapai tujuan bersama. Namun, masyarakat zaman kemerdekaan menggunakan nasionalisme itu untuk apa? Ya, untuk menyatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dengan merebut kemerdekaan dari siapa? Dari kolonial atau para penjajah. Nah, konsep nasionalisme masa lalu inilah yang tidak lagi ditemui saat ini karena nasionalisme pada zaman dulu tentunya berbeda ya dengan nasionalisme sekarang karena momen yang berbeda. Nah, maka sudah seharusnya kita kembali kepada semangat Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Nah, ada beberapa nilai semangat Sumpah Pemuda, tuh ya. Nilai semangat Sumpah Pemuda itu kan merupakan salah satu usaha pemuda Indonesia dalam apa? Dalam perjuangan, meraih kemerdekaan. Nah, terjadinya Sumpah Pemuda menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki beberapa nilai. Yang pertama adalah potensi. Apa sih yang dimaksud dengan potensi? Nah, nilai potensi ini adalah sebuah kemampuan dasar manusia yang sangat mungkin untuk dikembangkan. Jadi yang dimaksud dengan potensi ini adalah kemampuan dasar. Dasar untuk apa? Untuk dikembangkan. Jadi potensi ini dapat diartikan sebagai kemampuan yang masih bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Ya, semua orang memiliki potensi. Artinya semua orang memiliki kemampuan dasar yang harus dikembangkan. Kembangkan menjadi lebih baik lagi. Nah, pada manusia sendiri sangat penting untuk memahami potensi diri kita masing-masing. Nah, sehingga dapat mengembangkan kemampuan yang tepat dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi ke depannya. Nah, dalam hal ini, pemuda Indonesia memiliki potensi besar untuk apa? Membuat sebuah perubahan, ya, membuat sebuah perubahan. Nah, pemuda memiliki keinginan kuat untuk selalu apa? Selalu belajar. Nah, itu yang dimaksud dengan nilai dari potensi. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan potensi itu merupakan kemampuan dasar yang masih bisa dikembangkan atau harus dikembangkan supaya menjadi lebih baik lagi, ya. Supaya lebih baik lagi dalam perubahan, tentunya pemuda Indonesia harus giat belajar. Ya, meskipun kita sudah selesai di bangku SD, SMP, SMA atau bahkan kuliah perguruan tinggi, maka kita tetap harus diwajibkan untuk selalu belajar. Oke, nilai yang kedua, nilai semangat Sumpah Pemuda yang kedua itu adalah tanggung jawab. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tanggung jawab? Nah, tanggung jawab itu muncul dari kesadaran dan pendorong untuk melakukan perubahan adalah keberanian.
Nah, apabila pemuda memiliki kesadaran dan keberanian, maka perubahan akan dilakukan dan ini terbukti dalam masa penjajahan di mana peran pemuda sebagai penanggung jawab perubahan dilaksanakan ya. Jadi intinya adanya tanggung jawab itu nanti akan muncul adanya keberanian. Kita harus berani selagi itu dalam kebaikan. Oke, yang selanjutnya adalah hak. Nah, hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir. Yaitu untuk memperoleh hak harus diimbangi dengan melaksanakan apa? Ya, betul, melaksanakan kewajiban. Sekali lagi, apa sih yang maksud dengan hak? Hak ini adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Ya, di sini. Hak ini adalah segala sesuatu yang harus kita miliki atau kita dapatkan. Yang harus kita dapatkan ya. Kita dapatkan atau harus kita miliki. Tentunya harus diimbangi dengan kewajiban. Jadi sebelum kita memulai menuntut hak kita, maka kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Oke, nilai yang selanjutnya yaitu karakter. Nah, pemuda adalah pelaku perubahan bangsa. Perubahan besar yang terjadi pada bangsa Indonesia tidak terlepas dari peran pemuda pada saat itu yang memiliki karakter apa? Karakter berani, terus juga karakter apa lagi selain berani? Ya, kritis, kreatif, dan pekerja keras. Oke, yang selanjutnya yaitu aktualisasi diri ya. Nah, maksud dari aktualisasi ini ialah suatu kebutuhan seseorang dalam menggunakan terus juga mengembangkan ya. Terus juga mengembangkan dan memanfaatkan potensi. Mengembangkan dan memanfaatkan potensi. Oke, memanfaatkan potensi, terus juga bakat serta kapasitas yang dimiliki untuk mewujudkan dirinya sesuai dengan keinginannya, ya, sesuai dengan keinginannya. Aktualisasikan diri, ya, mengembangkan dirinya sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan cita-citanya. Nah, aktualisasi ini dapat diartikan sebagai suatu keinginan seseorang di dalam menggunakan seluruh kemampuan dirinya. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau tujuan yang dicita-citakan. Nah, pemuda di tahun 1928 telah mampu mengaktualisasikan dirinya dengan baik, yaitu aktualisasi diri tersebut bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk apa? Kepentingan bangsa dan negara. Ini yang dimaksud dengan aktualisasi diri. Oke, yang terakhir adalah nilai semangat Sumpah Pemuda itu adalah cita-cita. Nah, yang dimaksud dengan cita-cita itu apa? Ya, cita-cita itu adalah sebuah impian atau sebuah harapan. Cita-cita. Impian atau harapan. Itu yang dimaksud dengan cita-cita. Impian atau harapan. Nah, pemuda haruslah memiliki cita-cita yang besar, cita-cita yang akan mengalahkan seseorang untuk meraih masa depannya yang lebih baik. Jadi, cita-cita itu merupakan cita-cita seseorang bukan mengalahkan. Jadi, maksudnya cita-cita itu adalah yang memiliki atau yang akan melangkahkan apa? Melangkahkan seseorang untuk meraih masa depan yang lebih baik lagi. Nah, perjuangan generasi muda pada zaman dulu tidak sama dengan generasi muda pada zaman sekarang. Nah, sebuah generasi atau sebagai generasi muda, maka kita perlu mengingat kembali dan meneladani sikap para pemuda Indonesia yang telah berhasil mengikrarkan Sumpah Pemuda. Ya, jadi ini adalah beberapa nilai atau semangat Sumpah Pemuda yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Baik, kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Yang kedua tentang mengamalkan nilai semangat Sumpah Pemuda. Nah, ada beberapa implementasi nilai dan semangat Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang pertama,
pemuda dan seluruh rakyat Indonesia dari semua golongan harus apa? Harus bersatu. Ini ya, harus bersatu dalam berjuang demi kemajuan bangsa Indonesia. Yang kedua, menjadikan kemajemukan adat dan budaya bukan sebagai perbedaan melainkan sebagai potensi ya untuk kemajuan bersama. Yang ketiga, menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan tidak pernah berkehendak untuk mengubahnya. Jangan sampai kita berkehendak untuk mau mengubah dari isi dari Pancasila. Oke, yang keempat, ikut serta dalam mengisi kemerdekaan. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan yang keenam, meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama. Nah, ini adalah implementasi dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, implementasi nilai-nilai dan semangat Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, yang selanjutnya, implementasi dalam kehidupan sehari-hari, ya, nilai-nilai semangat Sumpah Pemuda dalam berbagai lingkungan. Yang pertama, lingkungan keluarga. Terus juga lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, dalam lingkungan keluarga tentunya hal yang paling pertama yaitu menghormati semua anggota keluarga. Tidak boleh membeda-bedakan gitu ya. Baik perlakuan dari ayah ke anak-anaknya, ibu ke anak-anaknya, atau anak-anak ke orang tua. Ya, tidak boleh dibeda-bedakan. Oke, yang selanjutnya menjaga keamanan dan ketertiban di keluarga. Mematuhi peraturan yang ada dalam kehidupan keluarga dan menghormati setiap perbedaan yang terjadi antar anggota keluarga. Nah, yang selanjutnya dalam lingkungan sekolah, tentunya harus giat belajar ya. Giat belajar yaitu untuk apa? Untuk meraih sebuah prestasi. Oke, yang selanjutnya berpartisipasi dalam kegiatan organisasi yang ada di sekolah, baik itu di OSIS, Pramuka, VMR itu ya, Paskibra ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Ya, kegiatan organisasi yang ada di sekolah kalian masing-masing. Oke, yang selanjutnya mengikuti upacara. Nah, mengikuti upacara bendera dengan apa? Dengan hikmat ya. Dengan hikmat. Yang terakhir yaitu tidak membeda-bedakan teman atau tidak membeda-bedakan teman dalam berperilaku ya ketika di sekolah. Oke, yang selanjutnya dalam lingkungan masyarakat, peduli terhadap warga masyarakat lainnya ya. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Setiap ada kegiatan atau momentum-momentum yang ada di dalam masyarakat, kita harus ikut serta, baik itu menjadi panitia ataupun jadi peserta ataupun menjadi yang mendukung ya, yang mendukung semua kegiatan yang ada di masyarakat. Oke, yang selanjutnya mentaati peraturan yang berlaku di masyarakat. Terus mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. Nah, yang terakhir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang kedua, mentaati hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang terakhir, meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air. Nah, itu adalah beberapa implementasi atau beberapa penerapan itu ya semangat Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Sampai jumpa di pembahasan bab 6 selanjutnya. Kami akhiri, semoga bermanfaat dan jangan lupa kita akan belajar bareng latihan soal di bab 5 ini ya. Materi mata pelajaran PPKN bab 5 ini insya Allah akan belajar bareng tentang soal-soal materi bab 5 ini. Sekian kami akhiri, semoga bermanfaat. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.